Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar rahimakumullah, kami akan menyampaikan penjelasan ayat pertama surah Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Surah Al-Fatihah ini dimulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada beberapa pendapat ulama berkenaan dengan basmalah yang terdapat pada permulaan surah Al-Fatihah. Di antara pendapat-pendapat itu yang termasyhur ialah pendapat pertama, basmalah adalah ayat tersendiri, diturunkan Allah untuk jadi kepala masing-masing surah dan pembatas antara surah satu dengan surah yang lain. Jadi dia bukanlah satu ayat dari Al-Fatihah atau dari surah yang lain yang dimulai dengan basmalah itu. Ini pendapat Imam Malik beserta ahli qiraah dan fuqaha, ahli fikih Madinah, Basrah dan Syam. Dan juga pendapatnya Imam Abu Hanifah beserta pengikutnya, sebab menurut Imam Abu Hanifah, basmalah itu tidak dikeraskan membacanya dalam sholat. Bahkan kalau Imam Malik malah tidak membaca basmalah sama sekali, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Anas bin Malik qol shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman fakanu yastaftihuna bilhamdillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraah wa la fi akhiriha. Dari Anas bin Malik, dia berkata, saya sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan dan tidak pula di akhirnya. Ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian untuk pendapat yang kedua, basmalah adalah salah satu dari Al-Fatihah, salah satu ayat dari Al-Fatihah. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i beserta ahli qiraah Mekah dan Kufah. Sebab itu menurut mereka basmalah itu dibaca dengan suara keras dalam sholat, dibaca jahar. Dalil-dalil yang menunjukkan hal itu antara lain hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajharu bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Riwayat Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya, ya, dan menurutnya hadis ini sahih. Kemudian an Ummi Salamah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u qira'atahu bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Dari Ummi Salamah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti berkali-kali dalam bacaannya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Usaimah dan Al-Hakim. Menurut At-Tabarani sanad hadis ini sahih. Abu Hurairah juga sholat dan mengeraskan bacaan basmalah. Setelah selesai sholat dia berkata, saya ini adalah orang yang sholatnya paling mirip dengan Rasulullah. Muawiyah juga pernah sholat di Madinah tanpa mengeraskan suara basmalah, tapi ia diprotes oleh para sahabat lain yang hadir di situ. Akhirnya pada sholat berikutnya Muawiyah mengeraskan bacaan basmalah. Kalau kita perhatikan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW telah berpendapat menuliskan basmalah pada permulaan surah dari surah Al-Quran, kecuali surah At-Taubah. Karena memang surah Taubah ini dari semula turunnya tidak dimulai dengan basmalah. Dan bahwa Rasulullah SAW menuliskan sesuatu yang melarang, Nabi SAW ini melarang menuliskan sesuatu yang bukan Al-Quran atau yang bukan bagian dari Al-Quran, agar tidak bercampur aduk dengan Quran, sehingga mereka tidak menuliskan amin pada akhir surah Fatihah. Maka basmalah itu adalah salah satu ayat dari Al-Quran. Dengan kata lain bahwa basmalah yang terdapat di dalam Al-Quran adalah ayat-ayat Al-Quran. Lepas dari pendapat apakah satu ayat dari Fatihah atau dari surah yang lain yang memang dengan basmalah atau tidak. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa surah Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat.
Mereka yang berpendapat bahwa basmalah itu tidak termasuk satu ayat dari Fatihah memandang khairil maghdubi alaihim waladdallin adalah satu ayat. Dengan demikian ayat-ayat Al-Fatihah itu tetap 7. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, maksudnya dengan nama Allah saya baca atau saya mulai. Seakan-akan Nabi berkata, saya baca surah ini dengan menyebut nama Allah, bukan dengan menyebut nama saya sendiri, sebab ia wahyu dari Tuhan, bukan dari saya sendiri. Maka basmalah di sini mengandung arti bahwa Al-Quran itu wahyu dari Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad itu hanyalah seorang pesuruh atau seorang utusan Allah yang dapat perintah menyampaikan Al-Quran pada manusia. Makna kata Allah adalah nama bagi zat yang ada dengan sendirinya, wajibul wujud. Kata Allah hanya dipakai oleh bangsa Arab pada Tuhan yang sebenarnya, yang berhak disembah, yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Mereka tidak memakai kata itu untuk Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa mereka yang lain. Sekarang hikmah membaca basmalah. Seorang yang selalu membaca basmalah sebelum melakukan pekerjaan yang penting, berarti ia selalu mengingat Allah pada setiap pekerjaannya. Dengan demikian, ia akan melakukan pekerjaan tersebut dengan selalu memperhatikan norma-norma Allah dan tidak merugikan orang lain. Dampaknya pekerjaan yang dilakukan akan berbuah sebagai amalan ukhrawi. Seorang muslim yang diperintahkan membaca basmalah pada waktu mengerjakan sesuatu yang baik, yang demikian itu untuk mengingatkan bahwa sesuatu yang dikerjakan adalah karena perintah Allah atau karena diizinkannya, maka karena Allah dia mengerjakan pekerjaan itu dan kepadanya dia meminta pertolongan agar pekerjaan terlaksana dengan baik dan berhasil. Nabi SAW bersabda, kullu amrin dibalin lam yubda fihi bismillahirrahmanirrahim aqta'u. Setiap pekerjaan penting yang tidak dimulai dengan menyebut basmalah adalah buntung, kurang berkahnya. Ini riwayat Abdul Qadir Ar-Rahawi. Orang Arab sebelum datang Islam ini mengerjakan sesuatu dengan menyebut Al-Lata dan Al-Uzza, nama-nama berhala mereka itu. Sebab itu Allah mengajarkan kepada penganut-penganut agama Islam yang telah mengesahkannya agar mereka mengerjakan sesuatu dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai bacaan Al-Quran dengan menyebut nama Allah, nama teragung bagi satu-satunya Tuhan yang patut disembah, yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan dan tersucikan dari segala bentuk kekurangan, yang maha pengasih, pemilik dan sumber sifat kasih yang menganugerahkan segala macam karunia, baik besar maupun kecil, pada seluruh makhluk, maha penyayang yang tiada henti-henti memberi kasih dan kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Mulai setiap kerjaan dengan menyebut nama Allah, basmalah akan mendatangkan keberkahan. Dan dengan mengingat Allah dalam setiap kerjaan, seseorang akan memiliki kekuatan spiritual untuk melakukan yang terbaik dan menghindar dari keburukan. Wallahu a'lam bishawab, wallahu afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.